Selamat pagi untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenankan untuk hari ini kami dari kelompok 1 untuk membawakan materi dari bab 1 yang berjudul permintaan terhadap jasa audit dan jasa assurance lainnya. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri yaitu Niputu Putri Prananti Utami dengan NIM 201705145 dan yang kedua adalah teman saya yaitu Gusti Ayu Nyoman Putri Harini dengan NIM 201705152. Apakah auditing itu? Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada yang berkepentingan. Selanjutnya, apakah itu akuntansi? Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Apakah perbedaan dari akuntansi dan auditing itu sendiri? Jika dilihat dari arti, akuntansi merupakan pencatatan secara sistematis dari rekening suatu organisasi dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun. Sedangkan auditing merupakan pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan suatu organisasi. Dari segi peraturan, akuntansi mengikuti aturan accounting standar, sedangkan auditing mengikuti aturan standar on auditing. Dari segi pekerjaan yang dilakukan, akuntansi dilakukan oleh seorang akuntan, sedangkan auditing dilakukan oleh seorang auditor. Dari segi tujuan, akuntansi bertujuan untuk memperlihatkan kinerja, profitabilitas, dan posisi keuangan pada suatu organisasi. Sedangkan auditing bertujuan untuk memantau sejauh mana kelayakan laporan keuangan suatu organisasi dengan memberikan gambaran yang benar dan adil. Selanjutnya, dari segi waktu dimulainya, akuntansi dimulai ketika pembukuan berakhir, sedangkan auditing dimulai ketika akuntansi telah berakhir. Dari segi itu, akuntansi adalah sebuah proses yang terus-menerus dan berkelanjutan, yaitu mencatat berbagai bukti transaksi. Sedangkan auditing adalah sebuah proses periodik yang dilakukan secara berkala, tapi tidak dilakukan setiap hari. Jenis-jenis dari audit. Yang pertama ada audit operasional, yang kedua ada audit kesehatan, yang ketiga ada audit laporan keuangan. Yang pertama ada audit operasional. Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional suatu perusahaan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional perusahaan telah efektif, ekonomis, dan efisien. Tahapan yang dilakukan, yang pertama adalah survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan untuk pemahaman mengenai bisnis perusahaan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan manajemen atau staf perusahaan. Yang kedua adalah penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga adalah pengujian rinci, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk mengetahui apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dan yang ketiga adalah laporan, di mana auditor bertugas untuk membuat laporan yang berisi temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan yang terjadi terhadap kriteria yang telah ditetapkan perusahaan, yang menimbulkan ketidakhematan dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen yang terdapat dalam perusahaan. Next. Yang kedua ada audit ketaatan. Audit ketaatan merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.
Tahapan yang dilalui dalam audit ketaatan yang pertama adalah tahap pertimbangan awal, yang kedua adalah tahap perencanaan audit, yang ketiga adalah tahap pelaksanaan audit dan pengumpulan bukti, yang keempat adalah tahap evaluasi bukti dan perumusan kesimpulan, yang terakhir adalah tahap pelaporan. Audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang dimiliki perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tahapan yang dilakukan ketika melakukan audit laporan keuangan adalah yang pertama adalah penerimaan perikatan. Perikatan yang dimaksud adalah berupa surat perikatan audit yang berisi suatu kesepakatan antara auditor dan perusahaan di mana auditor menyanggupi audit laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah perencanaan proses audit. Yang ketiga adalah pelaksanaan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Yang keempat adalah pelaksanaan pengujian audit, dan yang kelima adalah pelaporan audit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang information risk. Information risk adalah istilah audit risiko atas informasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Ada beberapa penyebab dari information risk itu sendiri, yaitu yang pertama, jauhnya informasi. Dalam perekonomian global, seorang pengambil keputusan sulit untuk mengetahui secara langsung informasi yang dimiliki oleh rekan usahanya, dan kemungkinan penyalahsajian informasi secara sengaja maupun tidak jauh lebih besar jika informasi tersebut datang dari pihak lain. Yang kedua yaitu bias dan motif pihak penyedia, atau biases and motives of provider. Jika informasi disediakan oleh seorang yang memiliki tujuan yang tidak sama dengan tujuan pengambil keputusan, maka informasi tersebut mungkin dibiaskan demi keuntungan pihak penyedia. Yang ketiga yaitu data yang sangat banyak atau voluminous data. Semakin besar organisasi, maka semakin besar pula volume transaksi pertukaran yang dilakukan. Hal ini menyebabkan kemungkinan dimasukkannya informasi yang dicatat secara tidak tepat ke dalam catatan semakin besar. Dan penyebab yang keempat yaitu transaksi pertukaran yang kompleks atau complex exchange transaction. Dalam beberapa tahun terakhir ini, transaksi pertukaran antar organisasi sudah semakin kompleks dan menyebabkan informasi lebih sulit dicatat secara tepat. Nah, untuk mengurangi terjadinya hal tersebut, dapat dilakukan beberapa cara seperti berikut, yaitu yang pertama, pengguna user memverifikasi informasi. Pemakai bisa langsung mendatangi lokasi perusahaan dan memeriksa catatan-catatan untuk memperoleh informasi keandalan serta reliabilitas laporan. Namun cara ini tidak praktis dari segi biaya. Selain itu, secara ekonomis juga tidak efisien bagi semua pemakai untuk memverifikasi sendiri informasi itu. Meskipun demikian, sebagian pengguna memang melakukan verifikasi sendiri. Sebagai contoh, Dirjen Pajak yang langsung memverifikasi menyeluruh terhadap perusahaan dan perorangan untuk menetapkan apakah SPT pajak yang diserahkan mencerminkan pajak aktual yang terutang kepada pemerintah. Cara yang kedua yaitu pengguna berbagi risiko dengan manajemen. Jika pengguna mengandalkan laporan keuangan yang tidak akurat dan sebagai akibatnya menanggung kerugian keuangan, maka mereka memiliki dasar untuk melakukan tuntutan hukum kepada manajemen, kecuali manajemen mengalami palitan atau bangkrut yang menyebabkan pengguna tidak bisa mendapatkan penggantian akan kerugian yang dialaminya. Cara yang ketiga yaitu laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Biasanya, manajemen suatu perusahaan menugaskan auditor untuk memberikan kepastian
kepada pemakai bahwa laporan keuangan suatu perusahaan dapat diandalkan. Jika ternyata laporan keuangan tersebut tidak benar, maka manajemen perusahaan atau pengguna dapat menuntut auditor tersebut. Selanjutnya yaitu auditor. Auditor adalah seorang profesional dan independen dalam bidang pemeriksaan yang memiliki peran penting dalam kegiatan audit dan memiliki kemampuan untuk menjalankan proses audit sesuai dengan standar audit profesional. Jenis-jenis auditor yaitu yang pertama ada kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, perusahaan lain yang cukup besar, dan perusahaan atau organisasi non-komersial yang lebih kecil. Istilah auditor dan kantor akuntan publik memiliki pengertian yang sama. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP atau kantor akuntan publik ini seringkali disebut auditor eksternal atau auditor independen yang menjadi pembeda dari auditor internal. Yang kedua yaitu auditor internal pemerintah. Auditor ini bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan guna melayani kebutuhan pemerintah yang memiliki porsi utama yaitu untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Yang ketiga yaitu auditor BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Auditor ini bekerja untuk BPK Republik Indonesia yang merupakan badan yang didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia. Auditor ini memiliki tanggung jawab utama yaitu untuk melaksanakan fungsi audit DPR dan bertanggung jawab audit seperti KAP atau Kantor Akuntan Publik. Oleh karena kuasa pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh undang-undang, maka audit ini berfokus pada audit ketaatan. Yang keempat yaitu auditor pajak. Direktur Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak yang salah satunya yaitu mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT tersebut sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Audit yang melaksanakan pemeriksaan ini disebut auditor pajak. Yang kelima yaitu auditor internal. Auditor ini dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab audit ini sangat beragam, tergantung dari perusahaan yang mempekerjakan mereka. Untuk mempertahankan independensi dari fungsi-fungsi bisnis lainnya, auditor ini biasanya melapor langsung kepada direktur utama, salah satu pejabat tinggi lainnya, atau komite audit dalam Dewan Komisaris. Tetapi, audit ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya independen selama masih adanya hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. Oleh karena itu, para pemakai informasi dari luar perusahaan mungkin tidak mengandalkan informasi yang diverifikasi oleh audit internal. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kata yang mungkin kami lakukan di saat presentasi. Sekian dan terima kasih.